Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Katakan shalom. Tes 1 2, cek 1 2. Salam dari jemaat GBI Citra 8. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, Saudara. Mari bersama-sama kita membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap sampai dengan selesai. Matius pasal 15 ayat ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Dimulai dari saya, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian ayat, sudah ya? 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Saudara, setiap kita di ibadah yang ketiga ini saya ingin berbicara tentang iman. Betapa pentingnya iman di dalam hidup setiap kita sebagai orang percaya. Sebab orang benar hidup karena iman. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi hidup berdasarkan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika dia datang kembali, dia rindu menjumpai. Ada iman di dalam setiap hati setiap kita. Dan hari ini kita akan belajar daripada iman seorang perempuan Kanaan. Bagaimana imannya dipuji oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengalami mujizat yang besar. Bagaimana dia mengalami kelahiran yang baru. Sesuatu yang dia alami. Sesuatu yang baru. Anaknya disembuhkan. Anaknya dibebaskan, saudara. Nah, saudara, ini perempuan Kanaan, saudara. Di dalam budaya bangsa Israel, orang Kanaan itu bukan termasuk orang Yahudi, saudara. Jadi istilahnya ini tidak selevel, saudara. Ya, tidak masuk hitungan. Orang Yahudi menganggap orang Kanaan itu dengan sebutan, dengan sebuah istilah anjing, saudara. Ya,
kasar, sebuah hinaan, saudara. Itulah sebutan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Kanaan. Dan yang luar biasanya, tokoh utama di dalam pembacaan Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini adalah seorang perempuan Kanaan, saudara. Orang yang hina, orang yang tidak masuk hitungan dalam kelompok orang-orang Yahudi. Tetapi Alkitab mencatat, wanita ini, perempuan ini, mengalami mujizat Tuhan. Bahkan imannya dipuji oleh Tuhan Yesus, saudara. Nah, apa yang dilakukan? Iman seperti apa yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini? Mari bersama-sama kita baca di dalam ayat yang ke-21 sampai 22, saudara. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Hal yang pertama yang kita temukan dari iman perempuan Kanaan ini adalah iman yang membuatnya datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Wanita ini, perempuan ini, dia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Dia mendengar Yesus akan datang, tapi dia memberanikan diri walaupun dia dari Kanaan, saudara. Dari kelompok yang bukan orang-orang Yahudi, saudara. Sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak layak untuk bergaul, berhubungan, bahkan bersentuhan dengan orang-orang Yahudi. Tapi wanita ini, dia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari perempuan ini, saudara, wanita ini, perempuan Kanaan ini, saudara. Tuhan mau kita datang menghampiri Tuhan. Dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Aku akan memberikan kamu kemenangan, kehidupan. Akulah pintu," kata Tuhan Yesus. Yang mengerti, katakan amin, saudara. Tuhan mau kita merendahkan hati kita untuk datang menghampiri Tuhan. Karena dialah pintu, dialah jawaban, dialah roti, dialah air kehidupan. Apapun persoalan, tantangan yang kita butuhkan, pergumulan yang kita hadapi di tahun kelahiran yang baru ini, mari ambil keputusan untuk kita hari-hari ini banyak datang kepada Tuhan Yesus. Banyak masuk dalam hadirat-Nya, banyak memuji, menyembah Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Amin, saudara. Mungkin di depan seperti jalan buntu, di kanan, di kiri, di belakang, tetapi ada jalan yang terbuka. Datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Yang mengerti, katakan amin, saudara. Hal yang kedua, di dalam ayat ke-22 bagian B, saudara. Dimulai dari kata kasihanilah aku. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Hal kedua yang dilakukan oleh perempuan Kanaan, karena imannya membuat dia mau merendahkan hatinya dan meminta pertolongan kepada Tuhan, saudara. Dia menyadari siapa dirinya, dia menyadari statusnya, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia orang yang tidak pantas. Karena suku budaya Kanaan dan orang-orang Yahudi, saudara, ya saat itu memang sangat tidak bisa bebas berinteraksi, saudara. Tetapi wanita ini memiliki iman yang mau merendahkan hati, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia tidak gengsi, saudara. Dia tidak malu. Dia tidak malu, bahkan Yesus tidak menjawab pun dia tidak malu, saudara. Dia tetap menunggu. Walaupun murid-muridnya berkata, "Udah, kamu pulang saja." Kamu teriak-teriak bikin malu, bikin heboh, bikin keributan. Kamu harus sadar siapa kamu. Kamu bukan orang Yahudi, kamu orang Kanaan. Pergi sana. Mungkin murid-muridnya sedikit lebih kasar, saudara.
Tetapi wanita ini tidak peduli dengan apapun kata murid-muridnya, bahkan orang-orang sekitarnya. Tapi dia merendahkan hati dan meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah anakku. Tuhan, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ini sikap hati yang luar biasa, saudara. Sikap hati yang luar biasa, wanita ini merendahkan hatinya. Apapun keadaan setiap kita hari-hari ini, di tahun kelahiran yang baru, Tuhan mau kita memiliki hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Berbicara kita mau merendahkan hati kita untuk kita tersungkur di kaki Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, Yesus, saya perlu Tuhan. Yang mau katakan amin, saudara. Yang mau katakan amin, saudara. Merendahkan hati kita. Meninggalkan setiap perbuatan-perbuatan dosa kita. Meninggalkan kehidupan yang lama. Berbalik dari jalan yang jahat. Dan mulai menuju hati yang mengasihi Tuhan. Mata yang tertuju kepada Tuhan, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh wanita perempuan Kanaan ini, saudara? Ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-25. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Katakan amin, saudara. Hal yang ketiga adalah wanita ini memiliki iman. Iman yang membuatnya pantang menyerah, saudara. Sekalipun ia mengalami permohonan yang tidak dijawab sama Tuhan Yesus. Biasanya kalau kita ngomong nggak dijawabin, saudara, dikacangin ya, biasanya tersinggung ya. Saudara lihat ini, ayat ke-23. Tetapi Yesus sama sekali, apa saudara? Sama sekali tidak menjawabnya. Saudara bayangin, saudara, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Istilahnya apa, saudara? Dikacangin ini perempuan, saudara. Dibiarin, ngomong apa terserah gitu ya. Nah, seringkali kan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita ketemu dengan atasan, ketemu dengan orang. Kalau kita mengalami perlakuan seperti ini, biasanya gimana, saudara? Kesel. Ya udah, gua balik aja. Sombong amat nih orang, gitu kan. Dan sebagainya, bla 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 bla. Respon kita pada umumnya, biasanya manusia umumnya responnya negatif, saudara. Tapi saudara lihat, wanita ini tidak beranjak dan tidak meninggalkan tempatnya, saudara. Dia tidak menyerah. Tuhan mau kita hari-hari ini, di dalam perjuangan kita mengiring Tuhan, di dalam perjuangan kita mempercayai firman Tuhan, di dalam perjuangan kita melayani, mengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, Tuhan mau kita punya sikap hati yang tidak pantang menyerah, saudara. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi, saudara. Amin, saudara. Tidak mengenal menyerah. Terus bertahan, pegang. Itulah yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini, saudara. Bahkan Yesus berkata, saudara, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia masih meminta, dia masih memohon, dia nggak pulang, saudara. Dia nggak tinggalkan Yesus, dia nggak baper, saudara. Ya.
Tapi dia tetap menghampiri Tuhan. Kemudian Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara. Jadi ini Yesus sampai mengucapkan kata mengilustrasikan wanita ini seperti anjing, saudara. Mungkin bahasanya lebih halus ya. Nah saat itu memang budayanya seperti itu, saudara. Orang Yahudi zamannya Yesus menganggap orang Kanaan itu anjing, saudara. Artinya nggak layak, ya, nggak level. Kalau istilah zaman sekarang nih apa sehari-hari ada tenglang, ada kalau orang Chinese apa tenglang gitu kan, ada wana gitu, gitu saudara. Nah kurang lebih gambarannya seperti itu, saudara. Ilustrasinya seperti itu. Nah ini ada orang Yahudi, orang Kanaan, saudara. Nah kurang lebih begitu gambarannya, ya. Jadi orang Yahudi menganggap nggak level lah, ya, berinteraksi, berhubungan, berteman dengan orang Kanaan, ya, sesuatu yang haram, sesuatu yang najis, seperti itu, saudara. Tapi saudara lihat, saudara, ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Memang saya tidak layak. Memang saya bukan orang Yahudi. Tapi seperti seekor anjing yang makan remah-remah, begitulah aku mengharapkan pertolonganmu. Mungkin seperti itu bahasanya, saudara. Artinya, saudara. Dan itu membuat hati Tuhan Yesus tersentuh, saudara. Ya. Dan Tuhan mau hari-hari ini kita punya sikap hati yang seperti itu, saudara. Yang tidak mudah menyerah dan terus berharap mencari Tuhan. Mengetok pintu hatinya Tuhan. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi apapun keadaan kita, mari hari-hari ini, saudara, doanya jangan dikendorin. Firman-Nya jangan dikendorin. Kalau udah tiap pagi bangunnya jam 5, ya terus bangun jam 5, apapun yang terjadi. Jangan bangunnya jam 7 mulai berdoa. Lama-lama mulai enggak berdoa. Lama-lama mulai bablas. Amin. Kalau yang sudah beribadah, teruslah beribadah apapun kondisi keadaan setiap kita. Kalau kita yang sudah membaca firman Tuhan setiap hari, teruslah membaca firman Tuhan setiap hari. 1 hari 3 pasal, teruslah membaca apapun kondisi keadaan kita. Karena kita mengikut Yesus. Karena kita sudah terlebih dahulu mengalami kasih anugerah Tuhan, saudara. Saudara, kita ikut Yesus buat apa sih, saudara? Apa sih tujuan kita jadi orang Kristen? Kalau tujuan kita jadi orang Kristen hanya untuk ekonomi kita berubah ke arah yang lebih baik, saya berkata mungkin terlalu sempit dan terlalu dangkal. Karena banyak di luar gedung ini orang-orang yang tidak percaya Yesus, hidupnya, ekonominya, tanda petik, jauh lebih baik dari kita. Amin, saudara. Tapi buat apa kita mengikut Tuhan, beribadah setiap minggu? Kita menjadi orang Kristen. Tuhan mau hidup kita yang sesungguhnya adalah semakin hari kita mengejar perkenanan Tuhan, saudara. Hidup yang berkenan dengan Tuhan. Hidup yang selaras sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Berkat itu mengikuti orang benar. Amin, saudara. Jadi fokus kita hari-hari ini adalah bagaimana menjadi orang benar. Karena firman Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Waktu kita jadi orang benar, berkat itu akan otomatis mengikuti setiap kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Mari miliki iman yang tidak mudah menyerah. Apapun tantangan goncangannya.
tetap sekali Yesus, tetap cinta Yesus sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan iman wanita ini membuat dia pada akhirnya mengalami mujizat, saudara. Iman itu membuat dia mengalami anugerah yang terbesar dalam hidupnya. Anaknya disembuhkan, dilepaskan, dan mengalami kemerdekaan. Hari ini saya mau ajak setiap kita, saudara, untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau perempuan Kanaan saja, yang bukan keturunan daripada Abraham, bisa mengalami mujizat, kebaikan, pertolongan Tuhan Yesus, apalagi saudara dan saya, setiap kita. Amin. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 berkata, 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang mengerti katakan amin, saudara. Alkitab berkata, saudara dan saya setiap kita adalah ahli waris. Ahli waris artinya apa yang bapaknya punya anaknya, saudara. Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, berkat di bumi, berkat di sorga, Tuhan siapkan bagi anak-anaknya ahli warisnya. Nah, karena itu hari-hari ini, mari kita on fire dengan Tuhan. Mari kita bergairah dengan Tuhan. Mari kita kembali kobarkan cinta kita. Kalau wanita perempuan Kanaan saja bisa punya iman yang luar biasa, dipuji Tuhan Yesus, apalagi saudara dan saya setiap kita. Bukankah kita ini adalah keturunan Abraham, saudara? Amin. Tuhan berfirman kepada keturunan Abraham, keturunan akan diberkati seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di laut. Berarti saudara dan saya setiap kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, supaya setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya, tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan ingatkan kita tentang iman perempuan Kanaan. Iman yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan dia mengalami mujizat, terobosan hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Kalau wanita yang Kanaan saja, yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, bisa mengalami hal yang dahsyat. Saudara dan saya setiap kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara setiap kita. Tapi Tuhan ingatkan untuk kita tidak mudah menyerah. Jangan menyerah. Jangan tawar hati. Jangan kecut. Kalau kita kecut dan tawar hati, maka kekuatan kita akan semakin lemah. Jangan kecewa. Buang setiap kepahitan, buang setiap apapun yang tidak baik, yang tidak berkenan, perbuatan dosa, tanggalkan. Tuhan mengasihi setiap kita. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya.
Biar siang hari ini putuskan hati kita, tekad kita. Datang dan hampiri Tuhan. Datang hampiri Tuhan. Berseru. Cari wajahnya. Cari perkenanannya. Cari kekuatannya. Cari anugerahnya. Cari wajahnya. Oh rabata kaya sanda. Kiara bara 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 bara. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kiara bara 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 bara.